Pemeriksaan fisik sistem umum adalah salah satu cara untuk mengetahui status, tanda-tanda, dan masalah kesehatan secara umum yang meliputi pemeriksaan status mental, tanda-tanda vital, dan antropometri pada klien yang dilakukan melalui pengumpulan data secara objektif. Tujuannya adalah yang pertama, untuk mengidentifikasi secara dini status kesehatan secara umum, meliputi pemeriksaan status mental, antropometri, dan tanda-tanda vital. Yang kedua, untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan yang muncul atau yang dikeluhkan, serta tanda-tanda perubahan status kesehatan secara umum pada pasien. Dan yang ketiga, mampu melakukan rujukan dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya jika ditemukan masalah kesehatan atau perubahan status kesehatan secara umum. Yang pertama ada mikrotouch, kemudian ada timbangan, selanjutnya ada troli, kemudian ada baki. Di dalam baki ada stetoskop, ada tensimeter, ada antiseptik untuk cuci tangan, ada penggaris dengan ukuran 30 cm, kemudian ada kapas alkohol, ada jam tangan, ada pen light, ada vaselin sebagai pelumas, kemudian ada metelin, ada termometer dan pinset, kemudian ada tisu, ada masker, ada sarung tangan, kemudian ada buku catatan dan alat tulis, serta ada bengkok. Permisi. Ya, Selamat pagi adik. selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Selfie yang bertugas pada pagi hari ini. Dan sebelumnya boleh saya tahu nama adik? Nama saya Dev. Saya cek gelang tangannya dek ya. Baik, benar dengan adik Dev. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik umum yang meliputi pemeriksaan status mental, antropometri, dan tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan antropometri itu nanti saya akan mengukur tinggi badan adik, kemudian berat badan dan lingkar lengan atas adik. Kemudian untuk tanda-tanda vital, saya akan mengukur tekanan darah, suhu tubuh, nadi dan pernafasan adik. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini yaitu untuk mengetahui secara dini terkait status kesehatan secara umum. Nah, pemeriksaan ini itu akan dilakukan sekitar 10-15 menit. Sebelum saya mulai, mungkin ada pertanyaan? Tidak Baik, jika tidak ada pertanyaan, apakah adik setuju dengan tindakan ini? setuju. Baik adik, karena sudah setuju. Nah, untuk pemeriksaan nanti itu dilakukan pada posisi seperti ini deh ya, pada posisi terlentang. Adik sudah mengerti ya? Baik, tunggu sebentar deh ya, saya akan mencuci tangan dulu. Untuk ibu, mohon menunggu di luar ruangan ya selama pemeriksaan ini dilakukan. Nanti jika pemeriksaan telah selesai, saya akan memanggil ibu kembali untuk kembali ke ruangan menemani adiknya. Terima kasih ibu. Kemudian menutup sampiran. Adik, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan status mental. Nah, yang pertama saya akan melihat dari penampilan atau gambaran fisiknya. Nah, untuk postur tubuhnya di sini normal, kemudian posisinya juga relaks, dan untuk pergerakan tubuhnya normal, dilakukan secara sadar. Kemudian pakaian yang digunakan juga sesuai, dan terlihat juga tubuhnya terawat dengan baik dan bersih. Yang kedua yaitu pemeriksaan tingkat kesadaran dengan DCS.
Dalam GCS terdapat 3 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan respon mata, pemeriksaan respon verbal, dan pemeriksaan respon motorik. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan mata, di mana skor tertinggi yaitu 4 dengan spontan dan skor terendah yaitu 1 dengan tidak ada respon. Skor 4, pasien dapat membuka mata dengan spontan seperti ini. Kemudian skor 3, pasien dapat membuka mata dengan perintah. Adik, mohon dibuka matanya ya. Seperti ini. Kemudian, skor 2, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Seperti ini. Kemudian, skor 1, pasien tidak merespon sama sekali dengan rangsangan nyeri sekalipun. Adik, bisa dibuka matanya? Halo adik, dibuka matanya? Seperti ini. Pemeriksaan yang kedua yaitu pemeriksaan verbal, di mana skor tertinggi yaitu 5 dengan orientasi baik dan skor terendah yaitu 1 dengan tidak ada respon. Skor 5, pasien dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Adik, nama adik siapa? Dev. Adik sedang berada di mana ini? Rumah sakit. Tadi siapa yang menemani adik di sini? Ibu. Seperti itu. Kemudian, skor 4, pasien menjawab pertanyaan tetapi dengan kebingungan. Adik, nama adik siapa? Di mana? Adik sedang berada di mana ini? Di mana? Seperti itu. Kemudian, skor 3, pasien menjawab pertanyaan tetapi dengan ngasal dan ngawur. Adik, nama adik siapa? Mobil. Adik sedang berada di mana ini? Makan. Seperti itu. Kemudian, skor 2, pasien menjawab pertanyaan hanya dengan mengerang. Adik, nama adik siapa? Adik sedang berada di mana ini? Seperti itu. Kemudian, skor 1, pasien tidak berespon apapun. Adik, nama adik siapa? Halo, nama adik siapa? Seperti itu. Pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan motorik atau pergerakan tubuh pasien, di mana skor tertinggi yaitu 6 dengan mengikuti perintah dan skor terendah yaitu 1 dengan tidak ada respon. Skor 6, pasien mampu melakukan gerak motorik dengan perintah. Adik bisa diangkat tangan kanannya dan tangan kirinya. Sekarang untuk kaki kanannya dan kaki kirinya. Baik, seperti itu. Kemudian skor 5, pasien dapat melokalisir nyeri. Seperti itu. Kemudian skor 4, pasien dapat menghindari nyeri. Seperti itu. Kemudian skor 3 yaitu fleksi abnormal. Seperti itu.
itu. Dan skor 2 yaitu ekstensi abnormal. Seperti itu. Dan skor 1 tidak ada respon sama sekali. Seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai skor tadi dijumlahkan. Maka didapatkan hasil nilai GCS, di mana nilai tertinggi yaitu 15 dengan I4, verbal 5, dan motorik 6. Serta sedangkan untuk nilai terendah yaitu 3 dengan I1, verbal 1, dan motorik 1. Ambil timbangan dan letakkan di lantai yang datar. Baik adik, untuk pemeriksaan antropometri yang pertama yaitu pengukuran berat badan. Nah, sebelum dilakukan pengukuran, mungkin adik bisa mengeluarkan benda-benda yang ada di kantongnya dulu. Tidak ada benda di kantong saya, Sus. Oke, bagus kalau gitu ya. Berarti sekarang kita langsung untuk melakukan pengukurannya ya. Mari adik, bisa turun dari tempat tidur. Nah, adik naik di atas timbangan dengan tidak menutupi angka pada timbangan itu, Dek ya. Nah, adik tetap tenang dan bergeser-geser, pandangannya lurus ke depannya. Kemudian angka pada jendela kaca timbangan akan muncul dan tunggu sampai angka tidak berubah atau statis. Adik, ini berat badannya 50 kg ya, Dek? Ya. Kemudian catat angka terakhir pada timbangan. Dek, karena sudah selesai, Dek bisa turun dari timbangannya. Makasih, Dek ya. Ya. Adik, untuk pengukuran yang kedua yaitu pengukuran tinggi badan. Jika klien menggunakan alas kaki dan topi, minta klien untuk melepaskannya. Kemudian posisikan klien pada posisi tegak dengan menempel pada dinding tepat di bawah mikrotoris. Adik bisa mundur sedikit, badannya menempel pada dinding Dek ya. Kemudian posisinya berdiri tegak seperti ini. Kemudian perhatikan posisi klien di mana kepala, bahu bagian belakang, lengan, kemudian pantat dan tumit menempel pada dinding. Kemudian minta klien untuk hadap lurus ke depan. Adik, pandangannya lurus ke depannya, jangan tegang, kemudian tetap tenangnya dengan posisi tangan bergantung seperti ini. Kemudian geserkan alat geser sampai menempel pada kepala pasien. Dengan alat geser tetap menempel pada dinding. Kemudian baca dan catat angka tinggi badan dengan teliti sampai pada satu angka di belakang koma. Adik, itu tinggi badannya 155 cm Dek ya? Iya. Jika tidak ada mikrotoes, maka pemeriksa dapat menggunakan meteran. Adik, ini pengukurannya sudah selesai. Terima kasih Adik ya, bisa kembali. Iya. Adik, untuk pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran lila atau lingkar lengan atas ya. Adik mohon untuk berdiri. Nah, posisinya tegak Dek ya, rileks dan jangan tegang. Kemudian sisingkan baju pada lengan non dominan dari pasien. Permisi Dek ya, saya lipat bajunya. Kemudian tentukan pangkal bahu dan siku dan ujung siku untuk menentukan titik tengah dengan melipat tangan pasien di mana telapak tangan berada pada perut pasien. Adik, posisinya seperti ini ya. Kemudian tentukan titik tengah antara pangkal bahu dengan ujung siku dengan menggunakan pita lila. Di 28 berarti titik tengahnya itu 14 Dek ya. Saya beri tanda dulu Dek ya. Iya.
tentukan titik tengah, kemudian lingkarkan pita lila pada lengan pasien tepat di titik tengah. Isi deh ya. Ya. Masukkan ujung pita ke dalam lubang, kemudian tarik perlahan, tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar. Kemudian lihat dan baca angka yang ditunjukkan pada tanda panah. Nah ini lilanya 28 nih ya. Iya. Adik, pengukurannya sudah selesai. Untuk pengukuran antropometrinya semuanya sudah selesai dek ya. Iya. Terima kasih adik. Iya. Adik, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama yaitu pengukuran suhu tubuh ya dek. Ya. Tunggu sebentar, saya siapkan alatnya dulu. Bersihkan termometer dengan menggunakan kapas alkohol. Keringkan dengan menggunakan tisu. Baca angka pada termometer, pastikan berada di bawah 36,5 derajat Celcius. Letakkan kembali dalam kuvet. Kemudian sisingkan dengan baju pasien. Bisa adik, saya lipat dengan bajunya ya. Kemudian bersihkan area pengukuran, yaitu pada ketiak pasien. Bisa adik, saya bersihkan ketiaknya ya. Letakkan termometer pada ketiak pasien. Si adik, saya letakkan termometernya ya. Kemudian untuk termometer air raksa tunggu 5-10 menit, sedangkan untuk termometer digital tunggu sampai bunyi pada termometer digital terdengar. Kemudian, sambil menunggu termometer, lakukan pengukuran lain yaitu pengukuran tekanan darah, nadi, dan pernapasan. Adik, sambil menunggu termometernya, saya akan lakukan pengukuran yang lain yaitu pengukuran tekanan darah, nadi, dan pernapasan ya, Dik. Ya. Untuk tekanan darahnya normal ya, Dik, 110/70 ya.
Dek, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran pada nadi dan pernafasannya, Dek ya. Iya. Sudah, Dek, untuk nadinya normal, Dek ya, iramanya teratur. Hasil pengukurannya untuk nadi 60 kali per menit, dan untuk pernafasannya 16 kali per menit, Dek ya. Adik, saya angkat termometernya sekarang ya. Iya. Isi, Dek ya. Nah, untuk suhu tubuhnya di sini normal ya, Dek. Di sini 36,8 derajat Celcius ya. Iya. Kemudian kembalikan angka pada termometer ke kondisi semula. Dan bersihkan dengan menggunakan kapas alkohol. Keringkan dengan tisu. Dan letakkan kembali pada tempatnya. Adik, karena pemeriksaan yang telah selesai, untuk pemeriksaan antropometri, status mental, dan tanda-tanda vitalnya semua sudah selesai, Dek ya. Sekarang saya bacakan hasil pengukurannya semua. Nah, untuk berat badannya 50 kg, tinggi badannya 155 cm, lingkar lengan atasnya 28 cm, kemudian suhu tubuhnya normal, Dek ya, 36,8 derajat Celcius. Tekanan darahnya juga normal, 110/70 mmHg. Untuk pernafasannya normal, 16 kali per menit, dan nadinya juga normal ya, dengan iramanya teratur 60 kali per menit ya. Nah, setelah saya lakukan pemeriksaan, sekarang bagaimana perasaannya, Adik? Perasaan saya lebih lega karena sudah tahu kondisi tubuh saya. Baik, Adik tetap jaga kesehatannya ya. Nanti sekitar 1 jam lagi saya akan kembali untuk mengecek keadaan Adik. Atau jika Adik ada keluhan dan masalah sebelumnya, Adik bisa memanggil saya di ruang perawat atau dengan mencet tombol bel di samping, Dek ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang saya rapikan dulu, Dek ya. Permisi. Iya, Dek. Terima kasih atas kerjasamanya ya, Dek. Semoga lekas sembuh. Selamat pagi. Selamat pagi.